Ia berhenti bernapas, manakala matanya tertuju kepada sesuatu di bagian kepalanya. Kepala itu tidak ada, hanya ada lehernya saja. Kepalanya terpenggal. Hantu tanpa kepala. Mia memutar tubuh dengan terperanjat. Sosok kepala tergeletak di meja. Dengan gerakan perlahan, kepala itu memutar dan sepasang matanya yang merah menatap ke arah Mia. Panik seketika melanda dada Mia. Ia menjerit tertahan, kemudian roboh dengan sekujur tubuh yang lemah lunglai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Kembali lagi dalam channel audio cerita. Untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita sebelumnya, sebuah cerita yang berjudul Jatmiko The Series 3. Hancurnya Istana Iblis. Masih dari tulisannya Kak Breaking 182. Selamat mendengarkan. Mia berhenti di sebuah rumah yang termasuk mewah dibandingkan dengan rumah-rumah yang lain di pemukiman itu. Halamannya luas, di beberapa sudut tampak pohon mangga menjulang dengan kokoh. Sebuah kebun bunga tampak berseri dalam siraman sinar matahari siang. Teras dengan tegel berwarna kuning dan berbentuk jendela kaca yang sedang populer di kota itu. Sepi di dalam, hanya cahaya temaram yang terlihat keluar dari sela-sela ventilasi dan tirai tipis yang menutup jendela kaca tadi. Mia lantas mengetuk pintu. Tidak ada sautan dari dalam. Kembali lagi, Mia mengetuk pintu. Kali ini lebih keras. Lalu ada suara langkah-langkah kaki. Tertegun-tegung dan agak kaku. Seketika Mia melihat bayangan tubuh seorang perempuan tua di ambang pintu yang telah terbuka. Seorang perempuan yang sudah berusia 57 tahun menyambut Mia dengan ramah tamah. Perempuan itu bertubuh ramping dan berdirinya masih terlihat kokoh dalam usianya yang sudah mulai lanjut. Sudah dapat dipastikan, perempuan tua itu adalah istri dari Dr. Usman. Karena menurut penjelasan Bu Barda, Dr. Usman hanya tinggal berdua saja dengan istrinya. Selamat siang, Bu. Mia menyapa seramah mungkin. Kau Mia, pasangan baru yang tinggal di rumah Pak Barda. Mia mengangguk sembari tersenyum. Iya, Bu. Ayo nak Mia, silahkan masuk. Kebetulan ada kau datang sehingga aku tidak merasa kesepian hari ini. Lalu istri Dr. Usman menyisi memberi jalan. Mia segera berada di ruang tamu yang cukup besar, dilengkapi dengan perabotan yang bisa dikatakan bagus dan cukup mewah. Mia duduk seraya menghela napas panjang di salah satu kursi. Saya Endah, istrinya Dr. Usman. Perempuan tua itu mengulurkan tangannya pada Mia. Uluran tangan itu disambut dengan hangat oleh Mia. Bu Barda sudah menceritakan semuanya pada saya, dan maksud kedatangan saya ke sini selain ingin bersilaturahmi, juga ingin bertemu dengan Dr. Usman. Istri Dr. Usman yang bernama Enda menghela napas. Sayang sekali Pak Usman sedang tidak ada di rumah. Tadi pagi ada telepon dari pasien pribadinya. Mungkin nanti sekitar jam 3 beliau sudah pulang. Setelah berbasa-basi dan bercakap-cakap beberapa lama, Mia berjanji akan kembali pukul 3 siang pada saat Dr. Usman menurut istrinya pasti sudah ada di rumah. Mia kemudian berkeliling sebentar. Daerah perumahan di atas bukit itu tidak banyak penghuninya. Ia perkirakan paling banyak 14 kepala keluarga. Sesekali ia melempar senyum manakala melihat seorang wanita yang sedang duduk-duduk di teras rumahnya masing-masing. Sebelum masuk ke pavilion yang ia tempati, Mia mendadak berubah niat. Di sudut hatinya, rasa penasaran tiba-tiba menyeruak meskipun diselingi oleh rasa takut tentang kejadian yang dialami tadi malam. Ia telah berjalan dari sisi lain rumah itu untuk kembali pulang dan melihat onggokan batu raksasa di bibir bukit yang paling tinggi terlalu dekat untuk dilampaui begitu saja. Dengan napas tersengal-sengal, Mia mendaki jalan yang aspalnya sudah hancur dan berlubang-lubang, berbelok melewati sebuah rumah tua yang tampak suram dan sunyi sepi. Seolah tidak berpengaruh. Rumah itu sangat besar dan mungkin terbesar dari semua rumah yang ada di pemukiman itu. Bentuk bangunannya menyerupai bangunan kuno model zaman penjajahan.
Asap yang terkabul dari sebuah cerobong asap yang menjulang saja sebagai pertanda masih ada orang yang betah tinggal di rumah yang berbau misteri itu. Mia benar-benar merasa betisnya kaku waktu ia kemudian duduk bermandi keringat di permukaan sebuah batu besar yang rata dan cukup lebar. Matahari telah mulai bergeser ke sebelah barat. Angin bertiup sepoi-sepoi basah sedikit kencang. Di sekitarnya tumbuh rerumputan hijau yang subur dan terawat rapi. Hidungnya sesekali membaur aroma lembab yang aneh, seperti bau aroma ramuan jamu dan rempah-rempah. Dari tempat duduknya, Mia dapat melihat rumah yang ia diami untuk sementara waktu. Demi misi yang mengungkap tabir kasus penuh misteri yang selama puluhan tahun belum terpecahkan sama sekali. Sementara pandangannya menyapu rumah-rumah tetangga, jalan aspal yang berbelok-belok, jalan utama yang menurun curam, dan kemudian membelah perumahan penduduk yang kemarin sore dia lalui bersama Dito. Jeritan liar sekelompok burung yang terbang dari balik bebatuan raksasa itu mengagetkan Mia. Ia perhatikan burung-burung itu terbang melayang, berputar-putar 2 kali seperti hendak hinggap di atas batu besar itu. Akan tetapi, sontak kawanan burung itu terbang menjauh, menuju langit biru, sampai tinggal titik-titik kecil berwarna hitam. Apa kiranya yang jadi penyebab burung-burung itu bagaikan terkejut? Pertanyaan itu berkecamuk dalam batin Mia. Gadis ini memperhatikan ke sekitar. Ia tidak melihat sesuatu yang patut dicurigai. Ataukah ada sesuatu di balik onggokan batu besar itu? Sesuatu yang tinggi kekar, kokoh, hitam dan tanpa kepala. Mia terperanjat sendiri oleh gambaran seram itu. Perasaan was-was menggelitik dadanya ketika ia memanjat batu demi batu. Sampai akhirnya ia berdiri di puncak. Semula ia duga akan melihat hamparan sawah, ladang dan sungai yang mengalir seperti ular naga. Kemudian ia kaget sendiri. Batu raksasa tempatnya berpijak tertanam kokoh di dalam tanah. Di bawahnya tebing curam dengan batu karang yang terjal. Semak belukar dan batang-batang pohon yang kurus kering merayap sepanjang tebing terjal di bawahnya. Berbidang-bidang kebun jagung terhampar jauh di bawah sana. Memandang lebih jauh lagi, rumah-rumah penduduk terlihat kecil bagai kotak korek api yang berjajar dengan rapi. Sekian lama berdiri di atas batu raksasa tadi, Mia agak gamang, tubuhnya gemetar dan bergoyang-goyang. Ia hampir saja rubuh ketika terdengar suara lunak di belakangnya. "Sedang apa nak kau di situ?" Mia tidak langsung berpaling. Lebih dulu, ia duduk perlahan-lahan, berjaga-jaga jangan sampai terpeleset. Sesudahnya, baru ia berputar sedikit demi sedikit. Batu yang sebelumnya ia duduki dari atas kelihatan seperti altar persembahan dalam film-film horor yang sering ia lihat di video ataupun di film-film. Di hadapannya kini, hanya berjarak beberapa langkah berdiri sesosok tubuh. Tampak terlihat pendek dan gempal menatap ke arahnya dengan sorot mata yang tajam. "Turunlah, bahaya duduk di situ." Jelas itu teguran keras, namun diucapkan dengan lemah lembut. Sedikit malu, Mia meluncur turun. Setelah mereka berhadap-hadapan, barulah ia sadar tubuh laki-laki di depannya ternyata tidak sependek yang ia lihat tadi. Lelaki itu sudah parubaya, memiliki raut wajah yang bundar, beralis tebal berbentuk mata perang. Pipi berlemak hingga hidungnya tampak pesek, serta mulut yang tebal dengan tarikan yang sempit tak selalu tampak lemah. Tetapi dagunya kuat, pertanda keteguhan pendirian dan ambisi yang kuat. Sementara rambutnya yang hitam pekat tersisir licin rapi ke belakang. "Kau tentunya pendatang baru." Orang itu tersenyum. Kepala Mia mengangguk. Amat sukar baginya menghindari tatapan mata yang tajam berkilat-kilat dan kelopak mata yang sudah terlihat mulai mengeriput di hadapannya. Ada semacam daya tarik yang kuat dalam dirinya untuk jangan memalingkan muka dari orang yang telah mengagetkannya itu. "Mia, kalau tidak salah." "Benar, Pak," sahut Mia dengan tenggorokan yang terasa kering kerontang. "Mia Kuswandari." Ia mengulurkan tangan. Segera telapak yang tebal, kuat dan kasar menjabat telapak tangan Mia yang kecil lemah dan halus. "Aku Parlin Kartadikrama. Sebut saja Pak Parlin, sebagaimana orang lain menyebut namaku selama ini." Jantungnya serasa menghentak-hentak manakala lelaki parubaya itu menyebut nama. Parlin, nama keramat yang selama ini didesas-desuskan sangat erat kaitannya dengan kasus usang yang tidak juga kunjung terselesaikan. Dan kini,
orang itu berdiri tepat di hadapannya. Dito memang benar, keterangannya dia tepat 100%. Aku tinggal di rumah sana. Lelaki besar itu menunjuk ke bawah mereka, rumah di depannya. Taulah Mia kenapa rumah tua tadi berbau misteri. Hei nak, kau melamun. Hei. Lelaki bernama Parlin itu melambai-lambaikan telapak tangannya ke arah Mia yang berdiri terpaku di tempatnya. Jadi bapak yang punya rumah besar dan antik itu, kata Mia. Parlin tersenyum sembari berkata, menyenangkan. Kau sudah tahu nak Mia. Kuharap seterusnya kita bisa terus berhubungan dengan baik. Tadi dari jendela dapur, aku sangat mengkhawatirkanmu waktu kulihat kau memanjat ke atas. Parlin menghentikan ucapannya sembari mengamat-ngamati Mia sejenak tampak berpikir. Lalu ia kembali berujar. Cari sesuatu. Tidak pak, tidak. Memangnya tidak ada apa-apa di atas sana, bukan? Ujar Parlin dengan pelan namun tajam. Entah mengapa Mia dihinggapi perasaan gelisah. Sudahlah, agar hari yang indah ini tidak dirusak oleh musibah yang kita semua jelas tidak menghendaki. Sebaiknya kau pulang saja sekarang. Di mana kau tinggal, anakku? Di rumah Pak Barda. Oh, kau orang baru yang sementara tinggal di sana. Tempo hari, Barda bercerita kepadaku perihal seorang pasangan muda yang hendak mengontrak rumah. Ternyata itu kau, dan kita sudah bertemu di tempat ini. Lekas pulang, petang mulai menjelang. Angin bertiup kencang di sini tidak baik untuk kesehatan. Baik, terima kasih Pak Parlin. Mereka lantas berpisah menempuh jalan yang berlawanan arah. Selama perjalanan pulang ke rumah, kuduk Mia bergetar, nalurinya berbisik. Pak Parlin tidak langsung pergi, melainkan terus mengawasi dari jauh. Mungkin juga mengintainya. Nyalinya seketika melumer. Keberanian yang selama ini menjadi sifatnya menjadi raib lenyap, hilang entah kemana. Seperti janji Mia siang tadi, meski janjinya rada meleset, baru jam 5 ia datang lagi ke rumah Dr. Usman. Dan Dr. Usman bukan saja seorang ahli, ia juga periang dan menyenangkan seperti istrinya. Setelah Mia menceritakan keluhannya, bukan diberi resep, melainkan bermacam-macam obat, vitamin dan suplemen, semuanya gratis. Kalau kurang boleh minta lagi, kata Dr. Usman sebelum Mia berpamit. Dan kalau tidak sembuh, silahkan melempari rumahku dengan batu. Tiba di pavilion, ia langsung menelan 2 butir kapsul atas petunjuk dokter. Perasaan nyaman kian menjadi-jadi. Pil yang ia telan 1/4 jam berikutnya menambah kekuatan tubuhnya. Kelelahan dan ketegangan malam tadi, ditambah kejadian siang di atas batu, sirna seketika. Bayangan ketakutan kengerian hilang, berganti dengan perasaan tenang dan tentram. Lalu ia terbaring di tempat tidur dan memejamkan mata. Lalu tertidur dengan lelap. 4 hari sudah, Mia tinggal dalam penyamaran di pemukiman di atas bukit. Dito seperti biasa, selalu pergi pagi-pagi dan pulang menjelang malam dengan alasan pekerjaannya sebagai wartawan mesti mengejar berita, dan tidak bisa hanya berdiam diri. Mia tahu, karena profesinya sama dengan Dito, sehingga ia tidak memusingkan hal itu. Baginya, tinggal di pemukiman ini sudah sangat dekat dengan apa yang dicarinya. Parlin, nama lelaki misterius pemilik pabrik pengolahan kayu lapis yang konon, menurut desas-desus, erat hubungannya dengan kasus yang sedang diselidiki. Satu-satunya lampu yang menyala di dalam kamar itu, hanya lampu baca di meja. Biasanya, yang lemah menerpa tubuh Dito yang mondar-mandir, dan menimbulkan bayang-bayang misterius di lantai dan di dinding tembok. Aku sebenarnya ingin memulai penyelidikan ke rumah Parlin. Seperti yang kau katakan, ternyata benar orang itu tinggal di pemukiman ini. Bahkan, kau sudah melihat wajah dan tempat tinggalnya, Mia. Katanya, seraya tiba-tiba menghentikan langkahnya begitu saja. Lalu memandang ke wajah Mia, yang duduk gelisah dekat meja, sembari jemarinya yang memegang pena menari-nari di atas sebuah buku kecil. Kita harus berhati-hati, Dit. Rumahnya sangat menyeramkan. Jangan sampai kita salah langkah. Ini hari keempat kita berada di tempat ini. Kalau bisa, secepatnya kita harus mendapatkan keterangan dan bukti-bukti yang kuat. Misal,
Informasi di mana sebenarnya pasangan-pasangan yang hilang secara misterius itu ada. Kalaupun mereka semua mati, di mana mayatnya dikuburkan? Tito menelan ludah, baru meneruskan hati-hati. Aku pun sebenarnya mulai gentar, Mia. Ternyata kasus ini kasus yang teramat berat. Kita tidak boleh menyerah sampai di sini. Mia memberi semangat, namun dengan suara kering. Tito mengangguk sembari membuka jendela. Seketika, kegelapan terlihat di depan mata. Pemuda berambut ikal sebahu itu segera mengorek saku kemejanya. Dikeluarkan satu batang rokok, disulut dengan pemantik, lalu diselipkan di sela-sela bibir. Tidak lama kemudian, asap tipis menghambur dari rongga mulut dan terbang terbawa angin malam. Hei Mia, kau kenapa? Tito buru-buru melemparkan rokoknya yang masih separuh lebih itu keluar jendela. Karena dilihatnya, Mia memegangi kepala sembari mengeluh lirih. Kepalaku sakit, Dit. Aduh, sangat pening. Mataku juga mulai berkunang-kunang. Mia menutup telinga dengan kedua jarinya. Ia merasa telinganya berdenging-denging. Denging itu lenyap perlahan-lahan. Akan tetapi, kepalanya perlahan-lahan pula mulai merasa bertambah pening. Melihat wajah Mia yang berubah pucat, Dito makin terkejut dan panik. Ia mengusap wajah itu. Ia pijit bagian-bagian tubuh Mia yang ia perkirakan telah menerbitkan rasa sakit. Ada apa? Sebenarnya apa yang terjadi? Pusing. Pusing sekali kepalaku, Dit. Rasanya berputar-putar. Mia berkeluh kesah. Tolong ambilkan obat yang diberikan oleh Dokter Usman. Di mana kau simpan? Di dalam laci lemari. Tak lama setelahnya, ini, minumlah. Berturut-turut, Mia menelan 2 butir pil, 2 butir kapsul, dan sebungkus puyer dengan bantuan segelas air hangat. Denyut-denyut di bagian belakang kepalanya semakin hilang sesudah ia rebah beberapa saat dengan mata terbejam. Tidak lama kemudian, ia hanyut dalam lelap, gangguan yang pernah ia alami 4 hari yang lalu setelah ia menelan obat yang sama. Perasaan mengantuk serta perasaan hati yang nyaman dan tentram dibarengi dengan pandangan kabur. Serta sepasang kelopak matanya yang terasa berat dan teramat sulit untuk dibuka. Mia berusaha untuk menahan rasa kantuknya. Ia membuka mata. Ia melebarkan sekuat tenaga. Pandangannya mengabur dan samar. Ia lihat sosok tubuh Dito menjauh dengan gerakan lambat dan lenyap dalam kegelapan. Tidak berapa lama, bayangan seseorang berjubah hitam muncul lagi. Mula-mula hanya seorang diri. Kemudian muncul seorang lagi dan lagi. Dari 1 menjadi 2, 3, 4, atau 5, 7, 11. Terdengarlah suara gumaman dari orang-orang itu seperti menyenandungkan lagu-lagu yang aneh. Bukan, itu bukan lagu. Lebih menyerupai sebuah mantra yang sangat ganjil. Lalu bisikan halus terdengar di ambang kesadaran ia yang mulai terenggut. Seingatnya berbunyi begini. Hati-hati, pelan sedikit. Kemudian tubuh Mia seolah direnggut tangan-tangan kasar. Diangkat, melayang-layang entah kemana. Mia tidak tahu berapa lama ia seolah melayang-layang itu. Rasanya naik turun tidak menentu. Barangkali ia telah jatuh pingsan atau mungkin tertidur lelap seperti orang mati. Waktu ia membuka matanya lagi, kegelapan kian menyelimuti diri. Ia merasakan udara dingin yang teramat sangat seperti mencucuk kulit. Di bawah punggungnya yang terbaring bukan saja dingin, malah rasanya keras seperti di atas permukaan batu. Sebelah kakinya seperti terjuntai pada semacam pinggiran yang kasar. Ia mulai takut. Dito, Pak Bardah, Bu Bardah. Dengan bibir gemetar, ia memanggil-manggil. Di mana kalian? Sunyi senyap, hanya kegelapan yang semakin mencekik. Sekejap kemudian, bermunculan bayangan-bayangan dalam kegelapan itu. Sosok-sosok bayangan kabur. Mia berusaha membuka matanya lebar-lebar. Aneh sekali rasanya di sini. Sangat gelap dan dingin. Rasanya aku melihat rembulan yang pucat. Jauh dan tinggi sekali. Dan siapa kalian? Mengapa kalian membawa aku ke tempat ini? Tak ada jawaban apa-apa. Bayangan-bayangan hitam yang berdiri kokoh membisu seperti batu nisan. Mia semakin cemas. Ketakutan semakin mengoyak jiwanya.
Ia membuka matanya semakin lebar. Bayangan rembulan kini membesar. Juga bayangan lain di sekelilingnya. Bayangan batu-batu raksasa menjulang hitam, membusung seram. Ia juga mencium bau rerumputan basah oleh embun, bau rempah, dan ramuan senter tercium. Tiba-tiba, salah satu dari bayangan hitam itu berjalan mendekat. Tidak berapa lama, tepat berjongkok di hadapannya. Lalu dengan kasar, kedua kakinya telah dilebarkan oleh tangan-tangan yang kuat dan kokoh. Mia hendak melawan, akan tetapi sekujur tubuhnya seperti lumpuh. Hanya matanya saja yang semakin melotot. Mulutnya tiba-tiba serasa terkunci tidak mampu berteriak. Angin malam berhembus perlahan dan makin lama makin bertambah kencang. Udara bertambah dingin. Sesaat, Mia menegang manakala terdengar suara lolongan yang pernah ia dengar 5 hari yang lalu. Sayup-sayup jauh, lolongan anjing itu kemudian disusul suara-suara bergumam seperti melafalkan sebuah doa-doa yang ganjil. Angin seolah mengguru dengan tiba-tiba. Panik semakin melanda Mia. Ia goyang-goyangkan kepala ke kiri dan ke kanan. Ia kuncang-kuncangkan, namun hanya sia-sia. Tubuhnya kaku sama sekali tidak bergeming. Tampak bayang-bayang kabur lebih banyak dari tadi. Bayangan itu terdiri dari sosok-sosok tubuh yang aneh-aneh. Bergerak di sekeliling tempatnya berbaring, maju mundur, berputar dan sesekali serempak mencondongkan tubuh dengan wajah seakan mau menerkam Mia bersama-sama. Dan wajah-wajah itu tertutup sebuah topeng dengan wajah yang sangat menyeramkan. Guntur menggelegar di angkasa. Lolongan anjing di kejauhan sekarang bersaut-sautan. Lalu ia lihat bayangan sesosok tubuh yang tadi sempat merenggangkan sepasang kakinya mendekati tempat Mia berbaring, bersimpuh di antara kedua kakinya. "Kau siapa?" Mia berbisik ngeri. Mia melotot sekonyong-konyong pada saat ia merasakan rabaan tangan pada kedua betis yang perlahan-lahan tetapi pasti naik sampai ke pahanya. Mengelus, menekan, meremas, mencengkram, disertai dengan nafas yang berat. Bayangan tubuh itu tegak, tinggi menjulang, hitam kecoklatan, dan tiba-tiba kepala dari bayangan hitam itu terlepas dari batang lehernya. Pada saat itulah dia menemukan kesadarannya. Tubuhnya serasa ringan untuk digerakkan. Sebisa mungkin tangannya memukul mendorong, sementara kedua kakinya menjejak ke sana kemari. Bahkan dengan satu hentakan, Mia telah mampu berdiri dari tempatnya berbaring. Dan tidak tahu dari mana datangnya sebuah pukulan keras mendera tengkuk Mia. Gadis itu terhempas jatuh terkapar di rerumputan. Diam. Mia membuka matanya perlahan-lahan. Sekujur tubuhnya terasa letih lunglai. Jendela kamar tidur masih tertutup, juga gorden. Namun cahaya matahari pagi sekuat tenaga menerobos masuk ke dalam kamar melalui ventilasi, menghasilkan cahaya samar yang temaram. Belakang kepala Mia berdenyut keras waktu ia coba duduk. Ia meringis menggigit bibir. Denyut itu lenyap dengan lambat, lalu dengan mata yang mengerjap-ngerjap membiarkan diri, Mia akhirnya melihat sprei tempat tidur yang berantakan. Sebuah bantal terguling sampai ke dekat pintu, dan selimut teronggok tak berdaya di kaki tempat tidur. "Sudah bangun, Mia?" Suara lirih itu terdengar. Mia memalingkan kepala ke arah pintu. Tito melempar seulas senyum hangat. "Nyenyak benar tidurmu." Ia berujar. "Tidur?" Mia mengamat-ngamati setiap inci kamar tidur itu. Setiap jengkal ranjang yang ia pergunakan untuk tidur. Hangat di dalam, tidak dingin, tidak ada bau rerumputan dan rempah-rempah. Tidak ada pula lolongan anjing dan suara bayang-bayang orang misterius bertopeng sembari melafalkan doa-doa yang ganjil. Memikirkan sesuatu. Tito duduk di sampingnya sembari meletakkan 2 cangkir kopi yang masih mengepulkan asap. Rasanya aku bermimpi. Mimpi yang sangat buruk." "Ah, pantas kau meronta-lonta dalam tidurmu. Hanya aneh ketika kubangunkan, kau justru menendang-nendangku." "Oh iya?" Mia benar-benar bingung. Tapi banyak sekali orang berjubah hitam. Wajahnya ditutup menggunakan topeng yang sangat mengerikan. Ada pula manusia besar, hitam dan tidak memiliki kepala. Dito tertegun, namun tidak berkata apa-apa. "Telah 2 kali aku memimpikan hal yang sama, Dito. Ataukah itu suatu kejadian nyata? Belum lama ini rasanya aku menyelinap ke kamar depan. Waktu itu hujan sedang deras-derasnya.
aku dengar suara-suara aneh. Lalu aku mengintip dari jendela, dan aku melihatnya, hantu tanpa kepala. Sambil berdesah dengan nafas sesak, Dito menghibur. Betapa jelek mimpi seperti itu. Tidak, Mia menggelengkan kepala. Kejadian itu sangatlah nyata dan bukan mimpi, Dito. Waktu itu aku jatuh pingsan, terhempas ke lantai, karena ada sepenggal kepala yang masih berlumuran darah teronggok di atas meja ruang tengah. Ketika aku bangun esok siangnya, tiba-tiba saja kepalaku sakit, bekas jatuh. Apakah kau yang menggosoknya dengan obat urut? Dito menjawab pendek sambil menyeruput kopi dalam cangkir. Jadi, kau yang mengangkatku ke tempat tidur dari ruang tengah? Tidak ada yang mengangkatmu ke tempat tidur dari ruang tengah. Dengarlah, malam itu kau tidur gelisah sekali. Menjelang dini hari, aku terbangun dan melihat kau tergeletak di lantai. Kukira kau terjatuh dari tempat tidurmu. Kau tertidur nyenyak, susah dibangunkan. Tanpa sengaja, aku meraba benjolan di belakang kepalamu, lalu kugosok dengan obat urut. Dan tadi malam, Mia terengah-engah. Hampir mustahil kalau itu hanya mimpi. Tadi malam, seperti malam kemarin, tidurmu sangat gelisah. Bahkan sempat mengigau dan berteriak-teriak. Aku berusaha membangunkanmu, malah kau pukul dan tendang-tendang begitu rupa. Ada apa sebenarnya, Mia? Kau gelisah memikirkan kasus ini. Terkejut, Mia memandang ke arah Dito. Benarkah itu? Mia berbisik lirih. Dito tersenyum tipis. Lalu pemuda itu segera beranjak dari tempatnya duduk. Aku sudah terlambat. Tadi malam ada janji dengan Pak Parman. Beliau baru saja hendak menangkap seorang gembong narkotik yang tengah kabur dari kejaran aparat di Jakarta. Dan ini berita eksklusif. Aku harus dapat berita ini secepatnya, sebelum diendus oleh media lain. Dito bangkit bergegas, berpakaian seadanya dengan diawasi oleh Mia dengan mata tidak berkedip. Siang hari itu setelah beberes dan mandi, Mia masih termenung di depan cermin rias. Pikirannya masih kacau balau. Hatinya masih belum yakin bahwa apa yang dialaminya semalam itu hanya mimpi belaka. Meski Dito pun sudah meyakinkan hatinya, akan tetapi Mia masih belum bisa percaya. Entah sudah berapa lama Mia termangu-mangu, tiba-tiba memandang tanpa berkedip pantulan bayangannya di cermin. Lalu ia meraga telinga kanannya, di mana di sana menggantung sebuah anting berbentuk ular yang sedang melingkar. Lalu ia raba telinga kirinya. Dirabanya sekali lagi, tidak terasa ada anting yang menggantung. Di sibakan rambutnya yang masih agak basah itu, di telinga kirinya kosong. Buru-buru, Mia bergegas meninggalkan kamar. Tanpa ia sadari, Mia telah duduk di batu lebar berbentuk altar yang terletak di bibir lembah. Heran, mengapa ia refleks untuk mengunjungi tempat ini lagi? Ia tercenung, membisu bagai seonggok bebatuan. Sesekali kaki kanannya bergerak untuk menghindari seekor binatang melata kecil yang disebut kaki seribu. Tepat pada saat yang sama, ia lihat sesuatu yang lain. Tersalip di celah dua buah batu yang menjorok ke rerumputan. Sesuatu yang berkilauan tertimpa cahaya matahari. Dan ketika ia pertajam matanya, benda itu ia pungut dengan tangan gemetar. Sebuah anting berbentuk ular melingkar. Mia mengamat-ngamati anting yang ada dalam genggaman tangan kanannya dengan jantung berdebar. Sesaat, Mia mencoba mengabaikan temuannya itu. Akan tetapi, warna, bentuk, dan besarnya sama benar dengan anting miliknya. Tentulah anting itu terjatuh dari telinga kiri Mia. Tetapi, mengapa jatuhnya di tempat ini? Pertanyaan besar itu berkecamuk dalam batin Mia. Jangan-jangan memang benar, malam tadi ia tidak bermimpi, melainkan suatu kenyataan. Mendadak, perasaan tidak enak menyelinap dari sanubarinya. Ia teringat mimpi buruk tadi malam. Seolah-olah tubuhnya melayang-layang dan tak kala membuka mata, ia sudah terbaring di atas batu berbentuk altar yang kini ia duduki. Apakah semua itu bukan sekedar mimpi? Atau... Pundaknya terasa dingin seketika. Nalurinya membisikkan bahwa saat itu ia tengah diawasi seseorang. Refleks, lehernya berputar dengan sepasang mata memandang ke sekitar tempat. Tak ada siapa-siapa yang kelihatan, kecuali rumah-rumah yang berdiri megah. Dia membatu seolah tidak berpenghuni. Suasana di sekitarnya sepi,
tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Takut-takut, ia menoleh ke belakang, memandang tonjolan batu yang paling tinggi paling curam dari batu-batu lainnya. Ia mengharapkan dengan cemas, di atas sana tegak sesosok tubuh kehitam-hitaman, tinggi dan tanpa kepala. Namun selain langit yang biru jernih serta sekelompok awan putih perak, ia tidak melihat apa-apa lagi. Pasti ada yang mengawasiku, desahnya gemetar. Lantas, ia menghambur turun dari batu dan lari secepat mungkin ke rumah. Untunglah akal sehatnya segera muncul. Mungkin hanya perasaannya saja yang mengatakan ia diawasi. Kalaupun ada orang jahil yang mengintipnya dari tempat tersembunyi, ia tidak perlu takut. Ia harus menunjukkan bahwa ia seorang perempuan yang berhati tegar. Ia lantas melangkah dengan tenang dan sabar. Makin dekat ke rumah, perasaan diawasi itu pun makin hilang. Sebuah mobil tua muncul dengan suara mesin menggerung-gerung di jalanan mendaki. Lalu setelah lebih dulu terbatuk-batuk, berhenti di depan rumah bersamaan waktunya ketika Mia tiba di tempat yang sama. Lewat jendela mobil, Dito melempar seulas senyum manis seraya melambaikan tangan. Mia berlari-lari mendekat dan membukakan pintu mobil. Dito turun, tertawa kecil, kemudian sesekali bersin, seraya menyeka kening dengan sehelai sapu tangan. "Kau baik-baik saja, Mia." Mia berjalan mengiringi Dito masuk ke dalam rumah. Begitu mereka di pintu, Dito bersin lagi. "Kau flu?" tanya Mia. "Heeh." "Aneh." "Apa anehnya orang kena flu?" rungut Dito setengah tersinggung, seraya membiarkan tas ransanya yang ambil Mia, yang kemudian membawanya masuk ke dalam dan meletakkan di atas meja. "Aku tadi ikut Pak Parman dalam penggerbekan seorang bandar narkotik di kawasan Pantai Wudi Ombo. Hujan sedang turun, derasnya bukan main." Apakah di sini tidak hujan?" Sebagai jawaban, Mia justru balas bertanya, "Kau keluar malam ya?" "Kapan?" tanya Dito bingung. "Tadi malam." "Apa maksudmu, Mia? Bukankah sepanjang malam tadi ku tidur di..." Udahlah, aku hanya ingin tahu." Mia memotong dengan cepat. Mia angkat bahu, lantas sambil bergegas ke belakang, lalu ia berhenti. Ia mengawasi Dito yang juga tengah melakukan hal yang sama terhadapnya. Lantas bertanya penuh selidik, "Oh iya, ketika aku sedang mengeringkan rambutku di depan cermin, tiba-tiba aku baru sadar, antingku yang sebelah telah lenyap. Kau tahu di mana aku menemukannya?" Dito membasahi bibir, berpikir sebentar, lalu, "Soal huntingmu yang hilang, aku sama sekali tidak tahu menau. Mengapa soal sepele itu harus kau tanyakan padaku, Mia?" Belum lagi Mia menjawab, pintu penghubung ke rumah induk diketuk dari dalam. Dito membukanya, dan induk semang mereka berdiri di sana, menghadiahkan seulas senyum keibuan untuk muda-mudi yang tengah bersih tegang itu. Perempuan berusia lanjut itu memandang mereka silih berganti, lantas mendengus dengan nada menyesal. Rupanya aku telah memilih waktu yang tidak cocok." "Barusan kami memang lagi asyik." Dito menyeringai sumbang, sementara Mia diam-diam menyelinap masuk ke dapur. "Ada apa, Bu Endah?" "Pak Parlin menanyakanmu tadi. Katanya kalian berdua sudah ada janji." "Janji?" "Aku..." Protes yang keluar dari mulut Dito terhenti ketika matanya beradu dengan sorot mata Bu Endah yang berkilau tajam. Bersin sebentar, Dito kemudian berubah nada suaranya menjadi serius. "Astaga, memang aku berjanji untuk menemui Pak Parlin 2 hari yang lalu untuk menyelesaikan surat-surat pindah kami yang belum beres. Wah, dia marah tentunya." "Tidak," Bu Endah memotong cepat. Syukurlah. Kapan aku harus datang menemuinya, Bu Endah?" "Katanya sekarang juga kalau kau ada waktu." Di dapur, Mia yang mendengar percakapan itu dengan pikiran melantur tidak menentu. Selaksa pertanyaan bersemayam di hatinya, tanpa satu pun ia tahu jawabannya. Dito menghempaskan tubuhnya di sofa merah ruang tengah. Di seberangnya, Mia tampak asyik menonton acara di layar televisi yang menyala. Gadis itu sama sekali tidak menghiraukan Dito yang tampak gelisah di tempat duduknya.
Sesekali, pemuda berambut ikat itu berdeham, seperti sengaja untuk memancing Mia agar tidak mengabaikan kehadirannya. Akan tetapi, upayanya itu sia-sia belaka. Mia masih tetap tidak bergeming, hingga pada akhirnya Dito menyerah juga. "Maaf, aku pergi agak lama," Dito setengah berbisik. "Pak Parlin sedikit rewel, sehingga pembicaraan jadi bertele-tele. Tapi semua sudah beres sekarang." Masih marah?" Dito beringsut beranjak dari sofanya kemudian duduk di samping Mia. "Aku mengabaikan maksud dan tujuan kita di tempat ini. Dan aku berjanji, mulai besok akan fokus membantu membuka dan menyelidiki kasus yang tengah kau hadapi." "Aku bisa mengatasi permasalahanku sendiri," desah Mia berpura-pura. "Tapi kau harus terus terang, Mia. Aku harus minta maaf. Karena tadi malam aku memang keluar. Aku mendengar suara mencurigakan yang mengitari rumah ini. Langkah-langkah kaki lebih dari sepasang, mungkin belasan atau puluhan pasang kaki. Bahkan sesekali langkah-langkah itu berhenti tepat di balik tembok kamar kita. Aku tidak mendengar apa-apa." "Tentu saja, Mia. Kau terlalu banyak menelan obat. Kau benar-benar tidur seperti orang mati." Mia teringat mimpi buruknya. "Tito, aku melihat dengan jelas orang-orang itu. Wajah mereka dicoreng-moreng. Bukan, mereka memakai sejenis topeng yang aneh, berkelakuan aneh, bernyanyi sebuah lirik yang tidak jelas. Itu bukan bernyanyi, tapi seperti sedang melakukan ritual pemujaan. Dan itu hanya perasaanmu, Mia." Dito mendengus setelah tubuhnya tegang sesaat. "Lalu, apa yang kau temui setelah kau keluar rumah tengah malam buta itu?" Mia bertanya, sembari mematikan televisi menggunakan remote yang sedari tadi ada di genggaman tangannya. Hening sesaat. "Aku kehilangan jejak. Langkah-langkah kaki mereka tiba-tiba raib. Hilang tidak berbekas. Bekas-bekas telapak kaki pun, satu pun tidak ada aku temui. Tanaman bunga masih tetap rapi. Tidak ada tanda terinjak ataupun tersibak sedikit pun." Mia menggigit bibirnya sendiri. Apakah benar yang dikatakan oleh Dito? Lalu, aku masuk kembali ke rumah. Duduk sendirian di ruang tengah ini sampai pagi menjelang. Dini hari, telepon berbunyi. Pak Parman mengajakku untuk meliput penggerebekan gembong narkotik yang tersembunyi di kawasan Bodi Ombo. Mia menarik napas panjang. "Maafkan aku, Dito. Aku telah berprasangka buruk padamu. Mulai sekarang, kita harus bahu-membahu mengungkap kasus usang ini." "Aku setuju. Memang dari awal, kedatangan kita ke sini untuk tujuan itu," ujar Dito dengan bersemangat. Lalu keduanya tertawa gembira. Ganjalan batu di dada Mia tiba-tiba langsung mencair dan menguap entah kemana. "Mia, aku lapar." "Makanlah, semua sudah terhidang di atas meja." Tanpa menunggu Dito, Mia beranjak ke ruang makan yang hanya bersebelahan dengan ruang tengah. Tidak berapa lama, Dito telah muncul di tempat itu. Terlihat di permukaan meja, terhidang santapan sore yang terlihat menggugah selera dan memacu nafsu makan untuk lebih lari dengan cepat. "Sini, kuambilkan." Mia mengambil piring yang sudah tertelungkup di atas meja. Tangannya dengan cekatan mengambil nasi dan lauk yang telah berada di atas permukaan meja. "Sudah cukup, Mia. Jangan terlalu banyak. Perutku tentu tidak akan muat dijejali dengan makanan sebanyak itu." Tangan Dito terulur, meraih piring yang diangsurkan oleh Mia. Tanpa sengaja, kemeja lengan panjang di bagian pergelangan tangan kanan sedikit tersingkap. Terlihat lingkaran sebesar cincin berwarna merah kehitam-hitaman, seperti tato. Mia memperhatikannya terheran-heran, karena lingkaran sebesar cincin yang aneh itu sepertinya tidak ada sebelumnya. Atau karena Dito sering memakai kemeja atau kaos berlengan panjang. Ia mau bertanya, namun Dito sudah asyik dengan makanan yang berada di permukaan piringnya. Seketika, Mia melupakan tato ganjal di pergelangan tangan kanan itu. Mia pun tidak peduli. Hari sudah larut malam, kegelapan menyelimuti pemukiman di puncak bukit. Sesekali, angin bertiup kencang membawa hawa dingin yang mencucuk sampai ke tulang. Pepohonan pinus di sekitarnya terayun-ayun begitu hebat, sampai menimbulkan bunyi berderak-derak mendebarkan. Bu Endah masih terjaga. Ia mengambil keranjangnya, duduk di kursi malas, lalu mulai merajut.
Pak Barda, sang suami bertanya hati-hati dengan setengah berbisik. Apakah ia tadi meminum obatnya sampai habis? Tanpa menoleh, sang istri menyaut. Tanpa sebutir pun yang tertinggal. Anak yang penuh menurut dia itu. Penurut benar tidak juga. Ia sempat protes, mengatakan bahwa setelah meminum obat itu, badannya menjadi lemas, mengantuk, lalu tertidur lelap sampai pagi menjelang. Aku bahkan hampir tidak mampu membujuknya. Kalau Usman tidak segera datang menolong, ia tidak akan pernah menghabiskan obat itu. Pak Barda bersungut-sungut. Jika saja anak itu tidak bisa ditundukkan, maka bayi yang sudah lama sama-sama kita harapkan tidak akan pernah jadi kenyataan. Jangan tergesa-gesa, kata Usman, Pak. Nanti anak itu curiga. Perempuan tua yang tengah asyik merajut itu mendadak menggoyang-goyangkan kepala, lantas bersungut-sungut pada suaminya. Jangan berdiri mematung saja, Pak. Tolong garukan belakang telingaku. Gatal sekali rasanya seperti dijalari ulat bulu. Pak Barda mendekati istrinya. Melalui bantuan cahaya lampu, ia menemukan yang ia cari di belakang telinga Bu Endah. Itu pun setelah lebih dulu menyibakkan sebagian rambut perempuan tua itu, sehingga bagian yang gatal itu dapat terlihat dengan jelas. Sebuah lingkaran merah kehitam-hitaman, sebesar cincin. Sambil menggaruk lingkaran yang ganjil itu, Pak Barda berbisik. Kau dengar apa yang tadi dibicarakan Pak Parlin tempo hari? Aku dengar, Pak. Akan terjadi perubahan besar di muka bumi jika bayi itu benar-benar lahir. Benar, akan terjadi perubahan besar di muka bumi. Istrinya mengiyakan. Sementara di dalam kamar Mia, Dito tampak serius mencermati dan membaca satu persatu sebuah bandel kertas dokumen yang terhampar di atas meja baca itu. Kerutan di keningnya tampak jelas, sesekali manakala ia mencoret-coret sebaris kalimat yang tengah dibacanya. Mia berdesah lirih di atas ranjang. Apa kau merasa dingin, Dito? Hangat, jawab Dito pendek, tanpa sedikit pun mengalihkan pandangan matanya dari kertas-kertas yang masih ia cermati satu persatu. Rasanya badanku membeku. Kau letih, Mia. Mungkin juga karena cuaca. Ketika tadi aku menutup pintu, langit dipenuhi mendung pekat. Tampaknya hujan akan turun. Aneh, padahal tadi siang bahkan sampai sore begitu cerah. Mia bergumam resah. Apakah ini pertanda buruk, Dito? Untuk petani yang sudah lama ditimpa kemarau, ini pertanda baik. Aku tiba-tiba berubah pikiran dan menaruh kecurigaan, Dito. Para penduduk di sini, sepertinya mereka saling berkaitan dan ada suatu misteri yang lebih besar dibandingkan dengan kasus yang tengah kita ungkap. Mengapa? Kau perhatikan, Pak Barda dan Bu Endah. Memang orang-orang tua yang ramah dan baik hati memperhatikan kita seperti memperhatikan anak-anak mereka sendiri. Tapi suasana di sekitar rumah ini, Dito, kadang-kadang membuatku takut dan serasa berada di alam lain yang sangat asing. Lebih-lebih tumpukan batu di bibir bukit itu. Apakah kau pernah disakiti mereka? Apakah mereka mulai curiga dengan kehadiran kita? Tukas Dito dengan cepat. Ia tidak ingin membicarakan mengenai batu-batu besar yang salah satunya berbentuk altar itu. Membayangkan tempat itu, ia sama takutnya dengan Mia. Tidak, mereka semua orang baik. Jadi, agak misterius itu aja, jarang berkumpul satu sama lain. Lebih jarang lagi bergaul dengan pemukiman tetangga di bawah bukit. Tidak ada anak-anak kecil, tidak ada suasana hiruk-pikuk orang berkeluarga. Dan lebih tidak mengenakan lagi, omongan mereka kalau kebetulan kami bertemu satu sama lain. Dunia yang sudah rusak, kiamat yang sudah menunjukkan pertanda segala macam. Pokoknya pembicaraan yang itu aja, dengan harapan yang itu juga. Suatu hari akan ada perubahan. Mia bernafas tersengal-sengal. Dito terdiam. Tumpukan kertas yang sedari tadi ditekuninya didiamkan menumpuk, tidak beraturan di atas meja. Di luar rumah, Guntur menggelegar tiba-tiba. Mia bergidik. Dengan mata nyalang, ia memandang jendela kamar tidur. Tertutup tirai, namun ventilasinya memperlihatkan cuaca yang hitam kelam. Dan sesekali mendadak putih menyilaukan manakala petir sambar menyambar. Lewat tengah malam, hujan pun turun deras membadai.
topan seakan menggoncangkan rumah itu. Sudahlah, mari kita tidur Mia. Aku harus menemui pimpinan redaksi pagi-pagi benar, sehingga aku bisa pulang lebih awal. Bukannya kau ingin kita mulai penyelidikan ini? Tanpa menunggu persetujuan Mia, pemuda itu segera beranjak setelah sebelumnya merapikan lembaran kertas yang berceceran di atas meja. Tidak lama kemudian, ia sudah meringkuk dan terdengar dengkurnya yang seperti bersaing dengan suara deru hujan di luar rumah. Mata Mia tak mau terpicing. Mia gemetar ketika mendengar curah hujan yang bagai air bah menyapu atap rumah. Kaca jendela seakan mau pecah oleh hempasan angin topan. Kemudian guntur menggelegar lagi, keras luar biasa, sampai ranjang yang ia tiduri seolah terangkat dari lantai. Gempa! Mia setengah berteriak, terduduk di ranjang. Itu tetap saja terlelap. Pelan-pelan, ia bangkit dari tempat tidur. Guntur sudah berhenti, hanya kilat yang sesekali masih menyambar disertai tiupan angin topan yang hujan badai yang seolah tidak akan mau berhenti. Malah semakin keras saja. Tirai jendela ia singkapkan, namun hanya kegelapan yang ada di luar. Lalu bayangan samar-samar rumah tetangga. Kalau tak salah rumah Pak Jumadi. Menurut cerita Bu Endah, dulunya bekas petani dan kini melonjak jadi penasihat di salah satu departemen pemerintahan. Banyak memiliki bintang jasa dan untuk itu terpaksa sering meninggalkan rumah dan istrinya yang sudah tua renta. Kemudian istrinya pindah ke rumah salah seorang anak mereka di kota. Namun rumah itu tetap mereka tempati pada waktu-waktu tertentu. Sering kosong, seperti malam ini, tak ada cahaya apa-apa di dalam rumah tetangga itu. Tidak ada kehidupan. Mia beranjak ke ruang depan. Lantai tidak bergeming sedikit pun. Mungkin memang tidak ada gempa. Mungkin karena terlalu kesepian seorang diri, ia merasa hujan kecil sebagai hujan badai. Tahu-tahu saja, Mia telah menyingkap tirai jendela depan pavilion. Kegelapan yang sama, butir-butir hujan yang sama. Dengan suara angin bersiut-siut, sayup-sayup sampai ke telinga. Pepohonan di depan rumah tampak bergoyang-goyang di bagian daunnya yang rimbun. Tetapi batang-batangnya tetap utuh, tak tergoyangkan. Tak ada apa-apa lagi selain bayangan pepohonan itu. Mia baru saja akan menutupkan tirai jendela dan bermaksud untuk tidur saja, ketika petir menyambar di tengah kepekatan malam yang gelap gulita. Mia terkejut bukan main. Ia pegangi tirai kuat-kuat, sehingga kaca jendela tetap telanjang di depan matanya. Sambaran kilat yang 2 kali tidak mengejutkan, hanya menakjubkan. Kilat itu bersinar cukup lama, cukup pula bagi Mia untuk melihat segala-galanya dengan cukup jelas. Tanaman bunga yang setengah rebah di pekarangan, pepohonan yang tegak dengan tangguh dan kokoh, lapangan rumput, jalan setapak yang mendaki, lalu tumpukan batu-batu besar di bibir bukit. Altar tampak menyala, bukan menyala, melainkan terang benderang dalam cilatan lidah petir. Dan di belakang altar, di tonjolan batu yang paling tinggi, sosok tubuh yang sudah pernah ia lihat muncul sekilas. Tinggi, kekar, dan hitam, dengan lehernya yang kutung tampak masih meneteskan darah segar. Di tangan kanan makhluk itu tampak mengempit sebuah kepala. Mia melihat sepasang mata besar yang menyala-nyala yang kemudian lenyap bersama hilangnya petir. Lalu perlahan-lahan hujan pun turut mereda. Tergetar Mia karena perubahan suasana yang mendadak itu. Suara riuh rendah di luar rumah lenyap begitu saja. Tinggal sepi yang menganga seperti ada roh-roh jahat tertegun dalam kegelapan. Ingin rasanya Mia lari dari jendela, bersembunyi di balik selimut di kamar tidur. Betapapun Mia mencoba, kakinya tetap saja terpaku di lantai. Bahkan tangannya yang mencikap tirai jendela tak mampu ia gerakkan sama sekali. Nafasnya berdesah-desah mengeluarkan uap putih yang segera mengendap di permukaan kaca jendela. Namun matanya yang terpentang lebar masih dapat melihat perkembangan yang terjadi di pekarangan. Kemudian di sepanjang perbukitan, meskipun pucat, cahaya rembulan yang kembali muncul cukup lantang memancarkan cahayanya. Kabut tipis seperti sutra putih merayap di atas rerumputan, merangkak malas sejauh mata memandang. Tiba di bibir bukit yang tinggi, kabut itu tampak dengan susah payah merangkul tumpukan batu-batu hitam, terutama batu yang paling menonjol kuat dan menjulang ke langit biru. Berkedip mata Mia seketika, ada sesuatu di sana. Agak ke sebelah kanan, tumpukan batu misterius itu. Sesuatu itu bergerak lambat memanjat sebuah batu besar dan lebar. Mulut Mia terbuka lebar, ingin menjerit karena kaget manakala sesuatu itu berdiri tegak memandang kian kemari dan berhenti tepat ke arah rumah yang didiami Mia. Ketika sesuatu itu bergerak turun, Mia terengah.
Komat-kamit mulutnya membaca apa saja yang teringat untuk mengusir ketakutan yang kembali mendarah. Sesuatu itu, makhluk berwujud manusia, berjalan tersaruk-saruk dengan kaki-kaki tenggelam dalam pelukan kabut, suram dan hitam, menjurus langsung ke tempat Mia mengintip di balik jendela. Tidak, jangan! Tahu-tahu saja, mulut Mia dapat bersuara setelah keluh sejenak. Jangan dekati aku, jangan kesini. Oh, jangan! Nalurinya untuk menyelamatkan diri menggerakkan otot-otot Mia yang tegang kaku. Syaraf-syaraf mulai pula bekerja. Demikian pula pembuluh darah serta denyut jantungnya. Tanpa sadar, tiang yang ia cengkram terlepas dan ia bertindak mundur. Selangkah, 2 langkah, 3, 4, sambil berbisik memohon perlindungan. Dito! Dito! Kemudian disusul dengan putaran tubuh, gerakan kaki yang semakin cepat, berlari masuk ke dalam kamar tidur seraya berteriak histeris memanggil nama Dito. Dito terbangun bukan oleh teriakan Mia, melainkan oleh terkaman tubuh Mia yang terbang ke atas sofa, tempatnya meringkuk tertidur pulas. Lalu Mia memeluk Dito dengan sekujur tubuh bergetar hebat. Setelah mengucek-ngucek mata sebentar, Dito menggapai tombol lampu. Kamar tidur terang benderang menyilaukan. Dito terkesiap melihat wajah Mia yang pucat seperti kertas itu, basah bersimbah peluh dingin. Ada apa, Mia? Dia menuju ke sini. Dia meracau gugup. Dia, Dito. Siapa? Hantu. Hantu. Astaga, Mia. Dito perlahan-lahan dapat menguasai dirinya. Kau membuatku kaget saja. Hantu. Sejak kapan kau percaya pada hal-hal gaib menggelikan itu? Tidak ada hantu, Mia. Tak. Ada. Di luar pintu. Apa? Dito hampir saja tertawa terbahak-bahak. Namun iba kasihan melihat Mia yang sangat ketakutan itu menekan keinginannya untuk konyol. Ia menarik nafas panjang, kemudian bangkit dari tempat tidur. Baiklah, ia berkata dengan lembut. Akan kulihat sebentar. Jangan! Mia ketakutan. Alah, paling juga bayanganmu saja. Kalaupun pencuri, kukira itu terlalu nekat menyantroni rumah di mana aku menetap. Dito tersenyum dan berjalan keluar kamar. Diam-diam, Mia nguntit di belakangnya. Bukan karena ingin ikut, melainkan semata-mata karena tidak mau ditinggal sendirian di kamar tidur. Ketika Dito menjangkau pegangan pintu, Mia menyambar lengan pemuda itu. Dito sampai kaget sendiri, hampir marah, namun naluri ingin melindungi menekan kemarahannya itu jauh ke sanubari. Berdirilah diam di belakangku. Ia berbisik, lalu jari jemarinya menyentuh anak kunci, sementara tangannya yang lain mengintip lewat celah-celah tirai jendela yang sedikit tersingkap. Kegelapan di luar telah diterangi bulan yang masih memancarkan cahayanya yang pucat. Lampu beranda depan ikut pula menerobos pekatnya kabut. Ia melihat sesosok tubuh kehitam-hitaman mendekat dari arah perbukitan, berjalan sejajar dengan pagar pekarangan pavilion. Dito bergerak cepat dan cekatan. Kunci pintu disentak berderak. Daun pintu direnggut terbuka. Dengan satu kali lompatan, ia telah berdiri di beranda seraya berseru lantang. Berhenti, siapapun kau adanya. Terdengar seruan kaget. Lantas, sosok tubuh kehitam-hitaman itu berhenti. Hanya selangkah dari pintu pagar. Di belakang Dito, Mia bergidik. Selama beberapa detik, ia pejamkan mata dan berdoa, semoga makhluk itu tidak menghambur menyerang ia dan Dito. Siapa kau sebenarnya? Dito bertanya dengan tegang. Sepi menyentak sejenak, dan Mia masih berdiri gemetaran di abang pintu. Lalu, saya Tuan Muda. Terdengar suara jawaban parau. Saya siapa? Manto. Seketika itu juga, Mia membuka kedua belah matanya, berjalan ke halaman, lalu berdiri tegak di samping Dito. Bersama-sama menatap sosok tubuh kehitam-hitaman yang tampak tegak dengan gelisah di luar pagar. Karena belum yakin, Dito mendengus. Mendekatlah, supaya aku dapat melihatmu. Sosok tubuh itu bergerak ragu-ragu ke pintu pagar, membukanya dengan suara berderit, kemudian melangkah memasuki pekarangan. Dalam sekejap, ia telah berdiri di hadapan kedua muda-mudi itu.
Gelisah dan ketakutan tergambar di wajahnya yang kehitam-hitaman. Lampu beranda menerangi sekujur tubuhnya yang tampak gemuk dan pendek. Ia tidak saja berkulit kehitam-hitaman, tapi juga berpakaian warna gelap. Pantaslah, penampilannya menakutkan ketika muncul dari balik kabut. Namun, meski telah mengenali laki-laki gemuk pendek itu sebagai pelayan sekaligus sopir pribadi Parlin si ketua RT di perkampungan itu, Mia belum puas yang menuntut untuk membuka mulut dan bertanya, "Apa yang kau lakukan di luar?" "Saya baru pulang mengantar Tuan Parlin menengok pabriknya," jawab orang itu. "Mengapa larut malam begini kau masih berkeliaran di luar?" "Oh, itu. Saya pulang sore, Tuan Muda. Lantas, Tuan Parlin menyuruh saya untuk servis mobil. Tapi mendadak hujan turun begitu saja. Derasnya bukan main," kata Manto sembari dan mendapatkan sarung pelekat yang terbelit di lehernya. "Dan sialnya lagi, mobil tiba-tiba mogok di tengah jalan. Sudah coba saya perbaiki agar bisa jalan lagi. Ternyata upaya saya sia-sia. Mobil itu tetap saja tidak mau berjalan. Lantas saya berteduh di tengah jalan. Ada ceruk yang lebar dan hangat. Hampir-hampir saya ketiduran. Kemudian hujan berhenti. Lalu saya berjalan pulang jalan kaki. Mobil saya tinggalkan saja di bawah sana dekat dengan belokan yang ada batu besarnya. Biarlah besok pagi diambil oleh tukang bengkel." "Kau datang dari arah sana. Mengapa?" tanya Mia seraya menunjuk ke bibir bukit, di mana terletak tumpukan batu-batu hitam misterius yang kini seolah berkumpul diam-diam, mengintai pembicaraan mereka dari kejauhan. "Saya suka memilih lewat dari situ. Ada jalan setapak, meski curam dan berbahaya, akan tetapi lebih singkat dan cepat untuk sampai di tempat tujuan." Dito diam-diam merasa puas telah membuktikan pada Mia bahwa tidak ada hantu di tempat ini. Mia tidak perlu takut lagi. Yang mereka hadapi bukan setan atau pencuri, melainkan pelayan laki-laki Parlin. Tidak perlu dicurigai sama sekali. "Boleh saya pergi, Tuan Muda? Saya letih dan ingin tidur." Dito mempersilahkan. Laki-laki gemuk dan pendek itu membungkuk sopan, kemudian berlalu. Ketika ia menutup pintu pagar, orang itu membungkuk lagi. Baru setelahnya, ia bergegas pergi. Sosok tubuhnya lenyap di balik rimbunan pohon dan semak belukar. Dito mengawasi Mia. "Puas?" Ia tersenyum. Mia geleng kepala. "Apalagi, Mia?" "Aku masih curiga padanya." "Baiklah, tetapi marilah kita ke dalam dulu. Dingin sekali di luar sini." Dito menarik lengan Mia ke dalam rumah dengan wajah tetap kelihatan tidak puas dan mata kosong mengambang menerawang entah kemana. Dito memaksanya supaya tidur saja, tapi Mia menolak. "Ia muncul tidak lama setelah aku melihat makhluk itu," gumamnya serius. "Makhluk apa?" "Makhluk hitam tanpa kepala. Sepotong kepalanya yang ditenteng dengan mata merah menyala-nyala." "Hei, itu lagi. Apakah Manto tidak berkepala?" "Tidak." "Matanya merah?" "Tidak." "Jadi?" "Tak ayah lagi. Ada sesuatu di sekitar tempat ini, Dito. Telah lama aku memikirkannya. Tapi kau terlalu menganggap sepele, menganggapnya remeh. Masalahnya bukan terletak pada Parlin sendiri. Akan tetapi, semua warga perumahan ini berkaitan. Malah kukira kau menganggap aku sudah berotak miring. Aku tidak menyukai tempat ini. Kita harus menyelidiki masalah ini secepatnya dan segera pergi jauh dari sini. Atau mungkin kita batalkan saja memecahkan kasus ini." Dito ternganga, tidak bersuara. "Apa jawabanmu?" Mia mendesak tidak sabaran. "Kau letih, Mia. Kurang tidur. Itu sebabnya kau suka berpikir yang bukan-bukan. Dan... itu lagi." Mia menghentakkan kaki ke lantai. Kesal. "Lantas, apa maumu?" "Berhenti sampai sini." "Tempat ini enak. Kita juga sudah terlanjur berjanji kepada Pak Parman untuk mengungkap kasus ini. Aku juga telah berlelah-lelah untuk menyelidiki tempat ini jauh-jauh hari sebelum kau datang ke Wonosari. Dan satu lagi, kehadiran kita sudah sangat diterima di tempat ini. Hal itu memudahkan kita untuk bergerak dengan leluasa. Tempat ini tiba-tiba membuatku takut." "Takut pada apa? Aku dengar dari Pak Parman, kau seorang wanita pemberani dan tidak percaya hal-hal mistis. Mengapa kau tiba-tiba berubah pikiran?" "Makhluk itu, Dito." "Alah, Mia."
Kau percaya si Manto ya? Mia menukas. Ia selama ini tidak banyak bicara, bahkan jarang terlihat. Itu karena ia tahu diri, dan soal jarang terlihat karena ia memang berada di tempat Pak Parlin menjadi orang kepercayaannya. Aku tidak yakin, pasti ada sesuatu yang disembunyikannya. Apa pula itu? Entahlah, pokoknya sesuatu yang semata-mata ditujukan padaku. Apa aku tidak tahu? Namun, aku begitu takut. Jangan-jangan memang ia sendiri makhluk tanpa kepala dan bermata merah menyala bagi api neraka itu. Aku tak percaya hantu. Benar, oleh karena itu, apa yang kulihat muncul mengerikan ditonjolkan batu yang paling tinggi itu bukan jelmaan roh jahat, melainkan buatan Manto sendiri. Entah bagaimana caranya, yang jelas, ia punya maksud-maksud jahat. Mia, kau terlalu menaruh curiga dan... Tito berpikir sebentar. Kukira pendapatmu masuk akal. Secara Manto satu-satunya orang kepercayaan Pak Parlin. Ujar Tito berubah pikiran dengan tiba-tiba saja. Mia yang sedang terguncang perasaan tidak menyadari perubahan yang terjadi begitu cepat itu. Dengan serius dan sama bernafsu, Tito mendesah. Aku akan menyelidiki orang itu. Tapi Mia, selagi kecurigaanmu belum terbukti, kumohon jangan berpikir untuk menghentikan kasus ini. Mia menghela napas panjang, kemudian berlalu ke kamar tidur tanpa menjawab sepatah kata pun. Tito kebingungan beberapa saat, kemudian menyusul. Di kamar tidur, ia berusaha membujuk Mia, tapi Mia tidak mau dibujuk. Tito kesal sendiri. Lalu dengan cepat, pemuda berambut ikal sebahu itu lantas keluar dari kamar dan membanting tubuhnya di atas sofa di kamar tengah.